Padahal masih baru matang bang. Atinya kayak ati udah lama ya pemirsa ya. Jadi kalau ati udah lama itu kan di dalamnya ada ulat belatungnya. Ini enggak bang, baru Tapi dituangin. ini baru dimasak, anget-anget, ketika dipotong ada. Enggak dipotong enggak. Jadi ulatnya ada di situ rame. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa subscribe. Jika tidak subscribe, maka kalian akan tahu akibatnya. Malam ini, tim Lorong Misteri akan memberikan 1001 kisah misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Seheri di 1001 kisah bersama Lorong Misteri. Baik pemirsa, hari ini di malam ini kita ditemani masih bersama Mama. Nah, saya pengen secara pribadi ingin bertanya nih sama Mama. Kan banyak tuh kalau orang mempunyai usaha, ada dengan cara yang lurus, ada dengan cara yang kurang baik lah. Katakanlah dia mau menggunakan guna-guna gitu. Nah, kira-kira Mama ada cerita nggak soal pengusaha yang diguna-guna atau bagaimana kira-kira? Banyak sih. Ada salah satu, Mama punya salah satu pasien, mungkin dapat dikatakan seorang pengusaha, ya kalau kata zaman sekarang restoran ya bang. Ya, restoran rumah makan gitu ya. Restoran atau rumah makan. Pada saat itu seorang ibu yang memiliki restoran di salah satu tempat. Awal-awalnya sebelum mengenal Mama, beliau itu selalu terkendala. Menurut cerita beliau dan anak-anaknya bercerita bahwa mamanya itu kalau masak katanya dari jam 5 subuh. Masak dari jam 5 subuh. Jam 5 subuh selesai jam 9 pagi. Karena memang itu di situ di satu tempat itu dekat sekali dengan perusahaan-perusahaan dan dekat mall ya? Dekat mall juga. Dan pada saat itu saat jam 9 itu kan kalau kita mau makan lagi enak-enaknya ya. Iya, masih hangat-hangatnya enak. Sedap-sedapnya deh. Satu kali, dua kali, ketiga kali kok berbeda-beda dalam saat arti baru masak dia ini kenapa tiba-tiba nasinya betei. Namun betei nasinya wadang pengen basi gitu. Ya seperti padahal baru masak. Benyek seperti diambil itu udah nggak bisa kalau nasi wadang mungkin bikin nasi goreng enak bang. Iya. Ini ngebetai gitu nge-air gitu. Berair bawahnya pemirsa tahu ya kalau pengen nasi pengen basi biasanya agak sedikit benyek bawahnya itu ya. Iya. Agak lengket nah itu ya. Padahal katanya barusan masih bagus bang. Apa ada saat mau dijual kenapa tiba-tiba seperti itu? Cepet pengen basi, basi lagi akhirnya, basi lagi nasinya. Beliau masak kembali nasi. Masak nasi lagi. Segera tergesa-gesa ya. Dadakan berarti. Dadakan, masak nasi buru-buru di kayak bahasa itu dicolok tuh ya. Akhirnya rice cooker. Masaknya sedikit-sedikit. Setelah itu besoknya nasi dengan sayur. Nasinya sama nasinya seperti basi, itu. Sayurnya itu berbusa. Sayurnya berbusa. Maksudnya kayak kena seperti, sabun. Artinya gini, sayurnya bukan sayur santan bang, tapi sayur bening. Baru nasi panas. Tapi tapi banyak busa seperti kita kalau bikin orang bikin sayur ase. Enggak. Bikin sayur santan tuh santannya kalau mau basi itu kan berbuih ya. Tahu nggak bang? Nggak tahu. Dirasakannya masih panas tapi dirasainnya seperti basi asam-asam. Rasa asam-asam ada rasa asamnya. Padahal sayur bayam. Kan kalau dimakan enak ya bang. Iya masih hangat. Tapi dia tuh seperti berbusa. Akhirnya kok diambil itu dibawa pulang lagi atau dibawa ke dapur lagi. Bawa ke dapur lagi. Jadi yang sayurnya nggak dihidangin. Ya dihidangin. Masak lagi nasi buru-buru. Ketiga hari kemudian besoknya
masak lagi. Jadi dia belum dia pikir Belum sadar, belum sadar menyadari. lah ini ada apa. Ada Dia kejanggalan. bahkan sampai ngomelin pembantunya, disangkanya pembantunya nyucinya nggak bersih lah, apalah gitu. Besoknya nasi, sayur, dan ati, rempelo ati. Ati empela itu ya. Ati empela itu enak, masakannya beliau itu emang enak banget. Akhirnya sayurnya Masih sama, berbusa, asam, basi asem. nasinya basi. Kalau atinya penuh ulat, padahal masih baru matang bang. Atinya kayak ati udah lama ya pemirsa ya. Jadi kalau ati udah lama itu kan di dalamnya ada ulat belatungnya. Ini enggak bang, baru Tapi dituangin. ini baru dimasak, anget-anget, ketika dipotong ada. Enggak dipotong enggak. Jadi ulatnya ada di situ rame. Oh. Seperti ada yang ngeraungin. Iya, Apa kayak ada yang ngeraungin? menaburkan Menaburkan ulat-ulat. gitu. Belatung-belatung Iya. gitu. Sampai Alhamdulillah, pembantu-pembantunya ngelempar gitu saking kagetnya. Oh, ada belatung Oh, kaget. Saking terkejutnya itu dibanting. Piringnya Oh, pecah. di piringnya pecah. Ular apa itu? Belatung-belatungnya Belatungnya. banyak berserakan. Ya Allah. Oh, usut demi usut apa bang? Usut punya usut. Usut punya usut. Diusut. Diusut lah akhirnya. Ditelusuri datanglah ke ternyata rumah. ada. Enggak ngerti belum. juga. Oh, enggak ngerti. Enggak Cuman ngerti. konsultasi aja Konsultasi curhat. ke rumah. Datanglah ke rumah. Ibu, tolong dong, ini saya ada apa ya, bercerita gini-gini, saya sampai omelin gini lah, sampai saya omelin Ceritakan yang pembantunya tadi, lah, iya. sampai sangkanya saya dikira saya cucinya nggak bersih lah, sampai saya skor lah pembantu saya lah gitu. Nggak taunya ini apa ya? Kok saya kok 3 hari berturut-turut. Nah, oke, coba saya kontrol ya. Ada apa ya? Semoga Allah buka tabir semua ini. Nah, ternyata kalau kata Bang Heri, usut punya usut, ternyata ada yang iri. Gitu. Ada yang yang iri dengan usahanya beliau. usahanya Iya. yang naik daun, yang sukses ibaratnya yang Pada laris saat manis. pada saat itu sedang ada mau menanjak. Saat itu sedang ada mau menanjak. Jadi orang mungkin rame, dia datang rame, dan emang kebetulan makan itu seperti prasmanan bang. Makanannya ambil sendiri Ambil bisa. sendiri, kisah kenyangnya Iya. hanya membayar segitu murah bang. Ya prasmanan. Iya. Ya. Zaman dulu itu hanya membayar sekenyangnya ya, sewarungnya 7.000 bang. Oh, 7.000 udah self service gitu ya, kita bisa Iya. ngelayan diri kita sendiri. Kalau yang makannya udah kayak Portugal, porsi tukang gali itu banyak tuh, sampai kayak gunung makannya. Itu pasti untung banget bayar 7.000 doang. Apa bang, Portugal bang? Porsi tukang gali. Oh, bahasa baru ya, Portugal, porsi tukang gali. Kalau Portugis, Porsi tukang linggis. pas sudah begitu dikontrol, ternyata memang ada yang tidak yang menyukai. Iri Ya, ada yang iri hati dan bermainnya sedikit kotor sedikit gitu ya. kotor. Ya. Lewat belakang lah ya, Lewat belakang diguna-guna. lah, ya, diguna-guna. Jadi rumah makan ini penuh guna-guna ya. Penuh guna-guna dibersihkan, dioperasi makannya lah, penuh dibersihkan, guna-guna. dibersihkan. Ya, sampai dibersihkan, sampai badan ibu bapaknya dibersihkan, bahkan sampai pembantu-pembantunya dibersihkan supaya jangan sampai terkena mereka-mereka. Alhamdulillah, akhirnya mereka pun membaik. Sampailah saat ini beliau memiliki 8 cabang 8 cabang tempat makan. buat makan restorannya. Dan Alhamdulillah. alhamdulillah kita nggak suka datang ya. Kita malu ya bang. Iya, kalau kita ke sana Iya. digratisin. Jadi kita malu. Ya, mama itu paling malu kalau digratisin. Sampai mama kalau misalkan pesan ati, aku pesan ati ya 3 kilo ya, terus udah gitu digratisin bang. Besok nggak mau pesan lagi. Pas udah gitu, Bu Umi mau nggak? Iya mau, 3 kilo asal jangan digratisin. Kata orang-orang, Umi mah aneh. Kok digratisin? Nggak mau digratisin. Oke, pemirsa. Jadi banyak sekali hikmah pelajaran yang kita petik dari cerita tadi. Bahkan ketika kita sukses, itu ada yang tidak senang dengan kesuksesan kita ternyata, pemirsa. Ya kan? Makanya itulah perlu namanya kita mawas diri, jaga perasaan orang, jaga lisan, dan mungkin sosialisasinya lebih baik lagi. Meskipun dengan hal demikian juga tidak memungkiri kita juga kena ya, karena hati manusia siapa yang kita tahu. Kita sudah lebih dalam
ibaratnya hati manusia itu lebih dalam dari samudra pemirsa, nggak bisa Diselami. kita tebak-tebak, kita selamin nggak bisa. Terkadang kan manusia kalau kita kasih kebaikan di depan kita baik-baik, tapi di Baik-baik, dalam belakangnya hatinya kita nggak tahu. kita nggak tahu, Kan, ya. pemirsa. Seperti Makanya intinya dekatkan diri kita kepada Allah, perbaiki, ya supaya kita terlindungi oleh Allah, supaya kita juga nggak Dan dijauhilah sampaikan kalau dari pesan hal-hal Mama apa? demikian. Apa tuh? selalu Menjalankan sholat 5 waktu. kebaikan. Kapan? Kebaikan dan di akhirat. Agar Kebaikan apa? kita harus menjalankan dan kita harus selalu Kita memberikan harus selalu memberikan kebaikan agar kita selalu, agar selalu diberi kita kebaikan diberi kebaikan oleh oleh Allah. Allah. Ulangi lagi. Ta'ala. Ulangi. Kita perkataan Mama. harus selalu memberikan kebaikan kepada Allah. Kesana, Orang kesana. Kita ulangi lagi. hendaknya kita memberikan kebaikan kita kepada orang Orang agar banyak orang banyak memberikan kebaikan kepada kita. bukan. Agar Allah memberikan kebaikan kepada kita. Iya, ya, Mama mau itu. Iya. Mama selalu menanamkan kepada anak-anak Mama, berikan kebaikan kepada orang lain, walaupun orang lain itu menyakitimu. Dan berikan dan jangan bosan-bosan untuk memberikan kebaikan. Karena sesungguhnya Allah akan memberikan kebaikan kepadamu di saat kau dalam terpuruk. Nah, Ya seperti itu, ya. ada dalam hadisnya Bang Hadi nih. Bang Hadi simak nih. Ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan kata Mama tadi. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi cintailah cinta kasihlah kita kepada semua makhluk di muka bumi. Niscaya kalau kita cinta kasih kepada makhluk di muka bumi, makhluk langit akan mencintai kita. Amin. Gitu. Mendoakan kita. Gitu. Kasih op. Ya, Untuk Bang Mirsa, Heri. kita tutup. Semoga cerita tadi mau sampaikan banyak memberikan kita manfaat, Motivasi yang baik. motivasi yang baik, dan jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe, dan tonton Lorong Misteri 1001 Kisah di jam 3 sore dan Lorong Misteri di jam 9 malam. Jangan pernah percaya mitos dan tetap saksikan Lorong Misteri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah tonton video ini dan juga tonton si Aceng Jagoan di channel Cloud Studios. Oke?